Sekalian, tetapi Allah memperingatkan, oh, silahkan kamu mau pengen punya anak banyak, punya harta yang banyak. Tetapi Allah memperingatkan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Hati-hati kalian itu, kata Allah, bahwa anak-anak yang banyak, harta yang melimpah ruah itu bisa meluputkan kalian dari mengingat Allah. Bapak sekalian, kita selalu mengukur rezeki itu selalu materi yang terukur. Bapak sekalian, hari Senin kemarin saya baru ketemu sahabat saya dulu, teman kuliah yang lama sekali saya nggak ketemu gitu. Mohon maaf kalau saya harus ceritakan tapi nggak sebut namanya. Omset bisnisnya itu 1 tahun 1,8 triliun. 1 bulan omset dia 150 miliar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu hadirin sekalian, jamaah salat Isya dan salat tarawih yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Bapak Ibu sekalian, siapapun di antara kita itu tentu sangat suka kalau kemudian mendapatkan pemberian yang terbaik. Kita semuanya sangat menyukai karunia-karunia yang besar. Bapak Ibu sekalian, Allah memperingatkan kita bahwa hampir kita ini semuanya menginginkan kehidupan yang berkelimpahan harta, anak dan sebagainya. Walaupun sejatinya hampir semua yang berupa materi yang terukur, Bapak sekalian, itu sesungguhnya ya kecil. Sesuatu yang masih bisa diukur itu kecil, berapapun jumlahnya, karena masih bisa diukur. Yang tidak bisa diukur, nah itu baru besar namanya sudah nggak bisa diukur. Maka kemudian jamaah sekalian, Allah memberikan kriteria agar semua yang kita berikan itu dalam ukuran yang besar, tentu dalam ukurannya masing-masing. Karena apa? Karena setiap orang itu tentu mendapatkan karunia yang berbeda-beda. Bapak sekalian, berbahagialah orang-orang yang untuk memenuhi kesukaannya itu nggak patek terlalu ribet, nggak patek terlalu kos, nggak patek terlalu biaya tinggi. Kita bisa lihat tukang becak itu bisa tidur di becaknya itu, wah luar biasa senangnya. Bahkan mungkin bisa mendapatkan rokok saudil itu, wah dia sudah senangnya luar biasa. Ada orang-orang tertentu yang kesenangannya itu terpenuhi dengan biaya yang mahal.
Nah, sekalian, tetapi Allah memperingatkan, oh, silahkan kamu mau pengen punya anak banyak, punya harta yang banyak. Tetapi Allah memperingatkan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Hati-hati kalian itu, kata Allah, bahwa anak-anak yang banyak harta yang melimpah ruah itu bisa meluputkan kalian dari mengingat Allah. Bapak sekalian, kita selalu mengukur rezeki itu selalu materi yang terukur. Bapak sekalian, hari Senin kemarin saya baru ketemu sahabat saya dulu, teman kuliah yang lama sekali saya nggak ketemu gitu. Mohon maaf kalau saya harus ceritakan tapi nggak sebut namanya. Omset bisnisnya itu 1 tahun 1,8 triliun. 1 bulan omset dia 150 miliar. Waktu itu dia cerita sama saya ketika saya besuh ayahnya beliau di Ponorogo. Dia bawa tas kecil gitu. Saya tentu rombongan sama teman-teman dari Sidoarjo. Diajak makan ke tempat sate yang paling mahal, sate Pak Tukri namanya, itu paling mahal di sana. Teman saya banyak, saya dikasih besekan gitu. Tahu besek ya? Keranjang bambu itu. Ternyata yang dikasih bukan saya toh. Semua teman-teman saya dikasih juga sama. Isinya juga sama ternyata. Saya pikir ini habis berapa juta ya. Dia bilang, tas saya ini akan selalu saya isi 50 juta. Saya tahu kalau dia ngasih tukang pauga itu ya 20.000, 50.000. Entengan. Bangun masjid sekian miliar, oke. Bangun panti asuhan untuk anak-anak buta sekian miliar, oke. Pokoknya entengan. Justru saya ngajari dia untuk menyelesaikan zakat itu. Zakatmu itu aja nggak hitung 1 tahun kemudian nanti pas poso. Ya lek pas poso pas ono duit, ada cash flow-nya. Kalau nggak ada, eman sampai. Tiap bulan sisihkan, dikumpulkan nanti setahun baru dikeluarkan supaya nggak berat. Itu dia yang ngajari saya begitu. Waktu itu, Bapak sekalian, kerja sekian puluh tahun, hartanya itu totalnya ada 350 miliar. Nah, mobil mewahnya itu ada 6. Innova itu buat ngantar, buat pembantu belanja. Itu Innova. Saya pernah diantar pakai S600 ke bandara itu. Yang kalau dideketi sama mobil yang lain bunyi-bunyi itu, teriak-teriak. Itu. Singkat cerita, saya lihat, dia betul-betul bilang ke saya, dia sudah tidak punya apa-apa. Habis semua. Kenapa bisa habis? 350 miliar itu semuanya ditaruh di bank, dipakai untuk dapat kredit senilai 200 miliar. Ternyata begitu ngambil kredit, ayam-ayam yang dia pelihara totalnya ada 5 juta ekor itu nggak bisa keluar karena semua jalan ditutup. Dia hanya mampu mengeluarkan 40%-nya. Saya tanya, 60%-nya digopo mas? Ya dibagi ke masyarakat yang sekitar kandang itu, sehingga nggak jadi uang. Bapak sekalian, aset yang senilai 350 miliar itu kemudian disita bank, termasuk rumah yang dia tinggali, termasuk rumah anak-anaknya. Habis, tidak punya apa-apa lagi. Dia bilang, aku gak edan, alhamdulillah katanya. Lalu apa yang dia temukan? Saya mendapatkan rezeki yang jauh lebih besar dari sekian ratus miliar yang hilang tadi itu. Dan waktu ayahnya masih ada, masih sakit-sakit sebelum wafat itu, bolak-balik katanya ayahnya bilang begini, lupakan hartamu itu, lupakan hartamu itu. Karena apa? Karena menjadi jarang di rumah, karena hampir tiap 2 bulan sekali ada hadiah bonus keliling dunia gitu.
Beliau menghitung bahwa rezeki itu bukan hanya harta. Saya pernah dititipi dalam jumlah yang besar, alhamdulillah kewajiban saya tunaikan. Sekarang saya nggak punya apa-apa lagi, tapi saya mendapatkan rezeki yang punya nilai sangat besar. Yang dulunya nggak pernah tahajud, sekarang hampir tiap malam sudah tahajud. Pas saya datang Senin itu, kok lama dia nggak minum-minum gitu. Ternyata begitu ada makan, ternyata disiapkan istrinya. Wah, tiba-tiba nak makan ya. Dia juga kaget juga kalau istrinya bisa dapat makan. Dia ikut makan sedikit. Ternyata apa? Saya sakjane mau poso dulu. Saking hormati sampean saya. Jadi saya berbuka. Jadi Bapak sekalian, menurut dia itu rezeki yang luar biasa itu Allah karuniakan ke saya. Kesempatan dan kemudian ketaatan untuk kembali hidup seperti di desa kemarin sebagai orang yang semestinya saya bisa jamaah sholat 5 waktu, saya bisa tahajud, saya bisa puasa Senin Kamis yang dulu itu tentu jarang saya lakukan. Bapak sekalian, mumpung kita belum sibuk, masjid kita juga bagus. Mungkin, mohon maaf, mungkin kita di rumah juga nggak punya AC, gitu kan? Di sini lo ada AC. Lah apa sih kerasan yang rumah? Mestinya kan kerasan di masjid, iya kan? Sekarang ini rasanya rada sumuk kan? Di rumah kalau nggak punya AC kan kita kan sumuk juga kan? Berlama-lama saja di masjid ada AC-nya, tapi enggak. Yang ke masjid itu ya itu saja orang. Di tempat saya juga begitu. Saya juga heran, loh di masjid kita ini loh enak, suasananya sejuk, bersih gitu ya. Kadang dikasih snack, kadang ya ono teh, kopi gratis. Apalagi kalau Senin sama Kamis itu di tempat saya mesti ada makannya juga gitu. Tapi orang juga nggak tertarik ke masjid. Padahal apa? Padahal kita itu bermohon-mohon rezeki. Loh rezeki jangan ditaruh di masjid, tak mau ngambil. Rezeki dunia akhirat. Sholat kita dilipat gandakan sekian derajat 27 kalinya, iya kan? Jadi apa yang kita cari? Allahumma inni as'aluka rizqan wasi'an wa halan thayyiban. Di masjid itu dikasih rezeki ketaatan kepada Allah sholat 5 waktu. Baru saya lihat, karena kita ini didorong untuk selalu mendapatkan suka dengan yang terbaik. Oleh Allah kita didorong. Kalau ngasih juga yang terbaik tuh. Kalau orang suka menerima yang terbaik, lah kita didorong untuk memberi yang terbaik. Bahkan kita dilarang kan untuk memberi sesuatu yang kita tidak suka. Maka kemudian lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bi'alim. Maka kalau kalian mau benar-benar sampai kepada derajat birrun, kebaikan yang mengantarkan kalian ke surga, maka syaratnya tunfiqu mimma tuhibbun, beri, infakkan yang paling kalian cintai. Bahwa kalian nggak usah gaya-gaya lah. Di dompetnya ditaruh uang ratusan ribu gitu. Ingat, ratusan ribu itu yang paling kita cintai. Jadi kalau ada kotak lewat, itu yang dicemplungno yang mana? Kan gitu kan? Kalau mau sampai derajat birrun itu, tentu yang dicemplungnya yang 100 ribu. Nah, kalau nggak pengen yang ratusan ribu, ya jangan taruh di dompet ratusan ribu, 50 ribuan aja. Sehingga nanti yang dicemplungkan yang 50 ribu. Karena apa? Karena yang tertinggi nilainya di dompet 50 ribu. Kalau mau 20 ribu ya isi aja 20 ribu yang paling besar. Lain-lainnya 10 ribuan gitu. Nah, enggak nanti dompetnya towabel gitu. Karena isinya 20 ribuan.
Sekalian, kita ini suka menerima yang terbaik, tapi tidak suka memberi yang terbaik. Aneh kan? Lah terus teman kita kan menerima yang nggak baik kan, kalau kita suka memberi bukan yang terbaik. Sekali lagi bahwa seringkali itu kita kalau kepada orang lain nggak adil. Kalau kepentingan kita tersinggung, wah kita itu marahnya luar biasa. Tapi ketika kepentingan orang lain ditabrak, diinjek-injek, kita ini nggak patek paham, nggak patek ngerti, nggak ngeh gitu. Pura-pura nggak tahu. Kalau saya lihat, saya terus terang di persyarikatan itu ada beban berat buat saya. Apalagi sekarang menjadi bendahara itu. Kemarin kita umumkan agar apa? Agar nanti 150.000 siswa sekolah kita, nanti ditambah gurunya, gitu. Gurunya insya Allah kalau 20.000 adalah zakat fitrahnya dikumpulkan di sekolah masing-masing, lalu nanti kita kerucutkan ke atas. Lazismu wilayah atau PWM nanti yang bagian nyimpen. Apa boleh Pak Jeno? Boleh. Ini fatwa tarjih boleh. Bapak-bapak ibu-ibu yang bayar zakat fitrah harus sebelum sholat. Tapi lembaga ambil zakatnya, membagikannya itu dalam waktu sepanjang tahun boleh. Itu sudah sekian 7 atau 6 atau 7 tahun yang lalu. Ketika Lazismu PP mendapatkan belasan miliar. Maksudnya tidak ada orang bayar zakat fitrah atau zakat mal itu di awal-awal puasa. Biasanya itu hampir 7 hari. Sehingga seperti tsunami, termasuk bayar kurban. 9,2 miliar kurban yang dikumpulkan oleh Lazismu itu terkumpul terbanyak di seminggu terakhir. Bayangkan, di seminggu terakhir miliaran yang bagian jaga gawang keuangannya itu akan selalu kontak ke yang di lapangan. Tambah 1,5 miliar bisa 1 hari. Nanti di lapangan nyari sapi untuk 1,5 miliar. Terus begitu setiap hari dalam seminggu terakhir. Nah, terus kalian untuk apa? Untuk guru-guru kita yang gajinya di bawah 500.000, 700.000. Bapak sekalian, saya terus terang punya anak 3. Jika anak saya menjadi karyawan dan digaji 500.000, panjenengan keberatan atau tidak? Saya terus terang keberatan kalau anak saya digaji segitu. Tapi kita seperti tidak ada persoalan ketika anaknya orang lain kita pekerjakan di tempat kita dengan gaji segitu. Adilnya di mana? Kita tidak berani terjun berjuang di medan gelanggang politik. Ketika ada teman kita berani terjun gitu ya, isinya itu dibully tok sama kita. Saya dewe gak wani ya. Tapi kalau ada orang yang berani, tidak malah didorong, disupport, bagaimana dia supaya baik, isinya cuma nyinyir, dilok-ilokno bahkan itu. Jadi saya lihat agar apa? Agar yang kita lakukan itu nanti zakat fitrah itu bisa membackup. Kita bisa menghitung kalau kemudian berhasil, setidaknya kita bisa membackup 3.000 lebih, bahkan 5.000 guru-guru kita yang gajinya nanti di bawah 750.000 atau di bawah 500.000. Dengan apa? Dengan beras 15 kg setiap bulan. Jadi Bapak sekalian, cobalah kita ini sekali lagi, kalau kita pengen yang terbaik, kalau kita pengen diperlakukan adil, kalau kita pengen tidak dicurangi orang, maka Bapak sekalian,
marilah sekali lagi kita juga menghitung-hitung diri kita. Bapak sekalian, sesungguhnya kita ini harusnya menjadi orang yang smart, orang beriman itu orang yang sekiranya dasar. Coba bayangkan, ke masjid kita disuruh oleh Allah untuk berpakaian yang terbaik, baju saja yang terbaik. Malah kalau Jumat kudu mandi besar, ya, pakai wangi-wangian. Habis itu, kenapa kita disuruh sholatnya di masjid? Supaya nilai sholat kita itu jauh lebih baik. Infak suruh yang paling baik, bahkan dilarang memberikan yang kita saja memicingkan mata, kan gitu. Bapak sekalian, coba Allah pilihkan kalimat in ahsantum li anfusikum. Kata yang dipilih oleh Allah itu bukan sekedar baik. Ahsan itu yang terbaik. Artinya melakukan sesuatu yang terbaik karena apa? Yang terbaik itu sesungguhnya li anfusikum, untuk diri kalian sendiri. Jadi Bapak sekalian, ketika kita menolong orang, ketika kita menjadi solusi bagi kesulitan saudara kita, apalagi seperti saat ini, kondisinya sedang tidak baik-baik saja, maka sesungguhnya pada yang sama kita sedang mewajibkan Allah, bayangkan, untuk hadir memberi solusi untuk seluruh urusan kita. Maka jemaah sekalian, sungguh sekali lagi ini rezeki yang tidak terukur nilainya. Ketika bisa hadir di sini, ketika kita esok subuh hadir di sini, ketika datang di bulan Ramadan kita berpuasa, itu sungguh rezeki yang luar biasa. Dan termasuk Bapak sekalian, mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita semuanya anak-anak keturunan yang soleh. Dan Allah mengajarkan kepada kita semuanya melalui Nabi Ibrahim untuk berdoa, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi ij'alni muqimas sholati. Terus kita lantunkan itu Bapak sekalian, karena apa? Karena itu nanti kelak anak-anak kita akan menjadi tabungan yang luar biasa buat kita. Kan dia akan terus nanti, kan itu begini kan, dari 2 mungkin sekarang 5, atau anak kita 3 nanti jadi berapa lagi, terus begini terus. Lalu kemudian mereka menjadi generasi yang soleh. Betapa kemudian mengalirnya itu seperti air bah ke kita itu. Doa-doa mereka, kebaikan-kebaikan mereka. Tentu Bapak Ibu sekalian, senyampang Allah masih karuniakan kesempatan dan kesehatan buat kita, mari kita berikan keteladanan, kebaikan buat anak-anak kita. Saya ada beberapa hal yang saya kira terus nempel gitu ya. Terus ingat ya, ketika masih kecil itu makan pakai tangan kiri itu ditampel sama ayah saya itu, pakai tangan kanan. Gitu itu terus ingat. Jadi Bapak Ibu jemaah sekalian, saya kira hal yang itu perlu ketika anak-anak kita itu melakukan penyimpangan-penyimpangan, kita harus berani menegurnya. Karena kalau tidak, nanti akan kebablasan, akan sangat berbahaya. Apalagi jika saya terus terang karena ada pengalaman, karena ketika anak itu terlalu disayang, salah dijarno karena saking cintanya, waduh, besarnya itu menjadi cobaan yang luar biasa, beratnya bagi kita.
Jadi sekali lagi Bapak sekalian, mari ada banyak hal yang bisa kita lakukan dengan optimisme bahwa doa-doa kita akan dijabah oleh Allah, bahwa Allah akan senantiasa melindungi kita. Mari kita bangun harapan, mimpi besar, dan tentu juga aksi-aksi besar. Terus gak perlu linear atau gak linear. Dokter Iwan ngurusi rasisme juga gak linear. Yang penting itu sekali lagi sering saya sampaikan, pokoknya tenanan, serius, fokus, dan kemudian terus menerus kita lakukan. Dengan begitu insya Allah maka kita akan sampai tujuannya dengan baik. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sekalian sudah agak kepanjangan. Mohon maaf jika ada hal yang tidak berkenan. Nasrul minallah wa antum qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum.